Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Munafikun ayat 8 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surat Al-Munafikun ayat 8 dijelaskan, yang artinya mereka katakan sesungguhnya jika kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang yang mulia atau orang-orang yang kuat akan mengusir dari sang terhadap orang-orang yang lemah. Arti perkataan ini bahwa dia merasa bahwa dialah yang kuat bersama pengikutnya sebab dia penduduk asli di Madinah. Dan yang lemah itu ialah Nabi dan para muhajirin yang hijrah ke Madinah. Tegasnya, kalau orang Madinah bersatu di bawah pimpinannya, maka petualang-petualang dari Quraisy bisa diusir semua. Perkataan itu sungguh-sungguh menyakitkan hati, sehingga karena menjaga jangan sampai semua muhajirin tahu perkataan ini, lekas-lekas Rasulullah berjalan meninggalkan tempat pangkal sengketa itu. Di sini Allah menjawab, dan bagi Allah sajalah kemuliaan dan bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang yang beriman. Penyakit seperti ini menjalar berlarut-larut dari zaman ke zaman, menghinggapi orang-orang yang berbangga karena dalam dirinya mengalir darah biru bangsawan. Penduduk yang lain adalah pendatang, sedang mereka adalah penduduk yang nenek moyangnya mencincang, melatih dan membuka tanah itu. Tetapi Allah telah memberikan keterangan yang sebenarnya, yang mulia sejati ialah Allah. Dari Dia datang kemuliaan, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Abdullah bin Ubay adalah orang yang mulia karena imannya. Sebab itu dia berani menghambat ayahnya masuk kota. Kalau tidak diizinkan oleh manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan Abdullah, sang ayah yang selama ini merasa lebih mulia dan membesarkan diri, menjadi tikus kecil di hadapan kebesaran dan kemuliaan putranya sendiri. Namun, orang-orang munafik tidaklah mengetahui akan rahasia itu. Sebaliknya, dengan orang yang beriman dan tidak munafik, mereka itu adalah tawadhu, artinya merendahkan diri. Orang yang beriman insaf bahwa dia kecil di hadapan Allah. Oleh karena itu, dia insaf bahwa dirinya kecil dan hanya Allah yang besar. Tidaklah dia menyombong. Karena itu, dengan tidak disadarinya, dia pun dimuliakan Allah, diberikan kepadanya izzah, yaitu kemuliaan, harga diri atau prestige. Nabi SAW bersabda, tidaklah bertawadhu merendah diri seorang hamba karena Allah, melainkan akan ditambah Allah untuknya kemuliaan. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, di ayat 9 surat Al-Munafikun dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk banyak berzikir mengingat kepadanya, dan melarang mereka menyibukkan diri dengan harta dan anak-anak sehingga melupakan zikir kepada Allah. Dan juga Allah memberitahukan kepada mereka bahwa barang siapa yang terlena dengan kesenangan dunia dan perhiasannya hingga melupakan ketaatan kepada Tuhannya dan mengingatnya yang merupakan tujuan utama dari penciptaan dirinya, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang merugi, yakni merugikan dirinya sendiri dan keluarganya kelak di hari kiamat. Kemudian Allah SWT mengajurkan mereka untuk berinfak di jalan ketaatan kepadanya. Sebagaimana firman Allah surat Al-Munafikun ayat 10, yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian.
kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" Setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa menyesal di saat meregang nyawanya dan meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertobat dan menyusul semua amal yang dilewatkan. Tetapi alangkah jauhnya karena nasi telah menjadi bubur. Masing-masing orang akan menyesali kelalaiannya. Adapun terhadap orang-orang kafir, keadaan mereka adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 44 yang artinya, "Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang zalim, 'Ya Tuhan kami, berilah tangguh kepada kami kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul.' Kemudian mereka berkata, 'Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?' Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 11 yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan." Di sini tidak memberi tangguh kepada seorang pun bila telah datang ajalnya, dan dia mengetahui terhadap orang yang berkata sejujurnya dalam permintaannya dari kalangan orang-orang yang seandainya dikembalikan niscaya akan mengulang perbuatan jahat yang sebelumnya. Karena Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Munafikun, "Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdu ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Aun, telah menceritakan kepada kami Abu Janab Al-Kalabi, bahwa barang siapa yang mempunyai harta yang cukup untuk menghantarkannya sampai ke tempat suci guna menunaikan ibadah haji, atau mempunyai harta yang telah wajib dizakati lalu dia tidak mengerjakannya, niscaya dia akan meminta untuk dikembalikan hidup ke dunia lagi di saat menjelang kematiannya. Maka ada seorang lelaki yang memotong, "Hai Ibnu Abbas, bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang meminta untuk dikembalikan ke dunia itu hanyalah orang-orang kafir." Maka Ibnu Abbas menjawab, "Aku akan membacakan kepadamu hal yang menerangkan dari kitabullah, yaitu di dalam firman Allah surat Al-Munafikun ayat 9-11 yang sudah kita bacakan tadi." Lelaki itu kemudian bertanya, "Berapakah jumlah harta yang wajib dizakati?" Ibnu Abbas menjawab, "Apabila telah mencapai jumlah 200 dirham dan selebihnya." Lelaki itu bertanya, "Lalu apakah yang mewajibkan seorang harus menunaikan ibadah haji?" Ibnu Abbas menjawab, "Bila telah mempunyai bekal dan kendaraan." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah tidak akan menangguhkan usia seseorang apabila telah tiba saat ajalnya. Sesungguhnya penambahan usia itu hanyalah bila Allah memberi kepada seorang hamba keturunan yang soleh yang mendoakan untuknya, maka doa mereka sampai kepadanya di alam kubur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah jelaslah bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, yang mana telah disampaikan di dalam surat Al-Munafikun ayat 8-11 tentang bagaimana kita harus menginfakkan harta kita di jalan Allah selagi kita masih diberikan kesempatan dan selagi nafas belum sampai tenggorokan. Oleh karena itu, kita kalau melihat orang-orang kafir, mereka ingin kembali ke dunia ketika mereka sudah meninggal. Untuk apa? Hanya untuk ingin bersedekah. Tapi karena dia adalah seorang yang munafik, maka yang diucapkan itu pun tidak akan mereka lakukan.
karena mereka akan mengulanginya perbuatan yang jahat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan tentang tadabbur surat Al-Munafikun ayat 8 sampai 11. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.